Saya sahabat bertemu kembali ya di Henry's Teman Channel. Pada pagi ini kita tidak pergi memancing, kita tidak pergi menjaring. Konten kita cumalah di kebun saja pada pagi ini ya. Pada pagi ini saya berada di kebun baru ya, di mana saya baru saja menanam pokok sawit, anak kelapa sawit. Sawit ini baru saya tanam dalam usia seminggu lebih saya tanam. Dia cuma 2 baris saja lah, sebab tanah ini tidak besar. Kebun yang satu lagi ada banyak sedikit lah. Oke. Inilah usia kelapa sawit yang baru ditanam hari itu. Kita upah orang seminggu lebih. Lepas ini baru kita akan baja ya. Ini belum baja lagi nih, sebab tuh dia masih ada kuning-kuning. Lepas ini kita baja, tapi sebelum itu kita akan menanam sedikit lagi pokok kelapa sawit. Sebab hari itu di sini kita tidak tanam ya, sebab sini sebenarnya dulu bekas tanaman nanas. Sebab saya tidak spray pun saya sayang, sebab saya tinggalkan ini untuk keperluan benih ya, benih nanas. Cuma kita akan buat sedikit ruang, kita akan tebas seperti ini. Ini yang saya sudah tebas tadi ya. Nah, cukuplah dalam 2 depas kue ataupun sedepas kue kita tebas dan kita buat lubang. Inilah dia anak kelapa sawit yang kita baru beli. Kalau benih nanas ini kita dah ambil semua, barulah kita spray tempat ini nanti. Sebetulnya nampak macam semak ya. Kalau kita spray sayang ya, sebab dalam ni masih banyak lagi anak benih nanas macam ni. Ini semua anak benih nanas semua dalam ni. Ini yang kita sudah korek tadi. Oke. Sekarang kita tinggal beberapa pokok lagi untuk kita tebas dan kita buat lubang ya. Oke. Sekarang kita akan tebas pokok tadi dan kita akan buat lubang lah. Ukatan sawit yang saya guna biasanya 4,5 depas lah. 4,5 depas. Kita akan buat segitiga ya. Ke sini dan ke sana. Sebab sawit yang saya tanam nih jenis hybrid, dia punya pelepah tidak panjang lah. Oke. Mana ada anak nanas ini kita akan ambil ya, karena kita akan tanam di tempat yang terang nanti. Oke kawan-kawan, betullah saya tidak mau spray tempat ini. Tengok, inilah yang kita nak ambil nanti kita akan tanam ya. Lepas ini dah ambil semua benih ini, kita sudah pindah, barulah kita dapat spray tempat ini ya. Tempat ini cuma tidak besar lah, sekitar beberapa depak saja lah. Oke. Nah, inilah ya benih nanas yang kita sayang tuh.
Oke, sekarang kita nak menanam benih sawit nih. Nanti baru kita baca. Jadi kita nak membaca anak sawit nih ya. Baja yang saya gunakan adalah baja NPK 20 12 12 ya. Biasa digunakan untuk anak sawit yang basah baru lah. Oke, inilah benih nanas yang kita sudah ambil dari tempat dimana kita tanam anak sawit tadi. Kita akan tanam di tempat yang luas ini. Tentu kita kena potong akar dulu.
dan kita asingkan yang besar dengan yang kecil ya. Biasanya saya akan asingkan lah. Kita tidak boleh tanam dia campur yang besar dengan yang kecil macam ni. Bukan apa, takut nanti apabila musim dia nak berbuah, yang ni sudah matang, yang ni belum matang lagi untuk kita hormon. Jadi buah dia tidak sekata lah. Kalau dia sama besar, bila dia sudah matang, kita hormon, dia masak serentak. Kalau dia campur dengan yang kecil-kecil macam ni, yang ni sudah matang pokoknya, yang ni belum matang. Jadi kita nak hormon dia pun susah. Kalau kita hormon pun kita kena elakkan yang kecil lah, susah sangat lah. Saya akan asingkannya yang kecil, kita ambil satu baris, yang besar satu baris. Oke. Tujuan saya potong nih supaya akar dia cepat keluar ya. Kalau kita biarkan macam ini, saya bagi tip ya kalau nak tanam nanas. Kalau terus pucuk, dia nak keluar dari lepas dahan yang mati ini, dia ambil masa sebulan ataupun sebulan lebih. Sebab ini masih banyak lapisan nih. Kalau kita potong, kita buat macam ini, akar dia cepat keluar. Dia punya mata ada dekat sini. Oke, itu tip kalau kita tanam nanas. Kepada sahabat-sahabat yang baru nak tanam nanas, saya tak tahu macam ni. Oke, ini akar muda nih. Kalau pucuk 2-3 minggu dia sudah putih keluar. Kalau macam ni lambat nih, kita potong lah, kita buang sedikit, buang yang matinya. Oke, itulah tip kalau tanam nanas. Yang saya tanam ini adalah nanas Morris ya. Nanas Morris ya cepat lah dibanding dengan nanas paut ini. Sampai setahun dia sudah berbuah. Oke, inilah benih nanas yang kita sudah potong bagian bawah tadi, dan kita buang bagian yang kering. Kita buat macam ini ya. Oke, inilah yang saya tunjukkan tadi. Kalau kita tengok dekat sinilah yang putih-putih mata dia, mata akar dia. Ini yang cepat tumbuh nanti. Kalau kita tak buang, dia ambil masa lama lah. Itu yang kita tak mau. Dan kita sudah asingkan yang besar dengan yang kecil. Lipan, kawan-kawan, nasib tidak sengat kita tadi. Inilah risiko kalau kita dekat kebun, kalau kita tidak hati-hati. Oke, dia yang saya maksudkan ya. Jarak dia lurus 1,5 kaki. Satu line. Kalau 2 line, buka ke sini boleh 2 kaki dan 1,5 kaki juga ya. Ataupun 1,5 kaki, 1,5 kaki pun boleh. Nanas nih kita tak boleh tanam macam kita tanam padi. Kita tidak boleh tanam dia merata lah. Sebab waktu kita nak merumput, nak menyabut rumput, dia susah nanti ya. Kita susah nak jalan sebab dia berduri. Kalau dia berbaris macam ni, kita nak jalan pun senang. Buka jalan lagi, ini cukup ada jalan, dan tanam lagi ke sini. Oke.
Oke kawan-kawan, kita berehat, hari pun sudah tengah hari. Tiba masanya kita makan ya. Lauk kita sini tak ada, saya belum lagi buat pondok ya. Jadi kita akan bikin pondok. Kalau kebun yang satu itu kita ada pondok salah, sudah ada rumah. Jadi kita akan buat pondok. Cukuplah ada pokok jadi rumah tempat betul. Lauk kita udang ya, udang dan juga daging biawak. Nah, ini biawak yang dapat kita buru lah, dapat buru semangat terdapat 2 ekor. Inilah lauk kita ya. Simple saja, tapi dekat kebun nih kita memang berselera makan. Dekat kebun, kalau kerja macam ini memang saya akan makan guna sudu lah. Kita tidak berani makan guna tangan. Sebab kuku kita pun kotor. Kita lepas korek tanah tadi. Kalau dekat rumah tak apa ya.